Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada dan keluarga juga sehat-sehat semuanya. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang Liga Inggris, yaitu Arsenal yang melawan Manchester City. Seperti yang kalian tahu, Arsenal melawan Manchester City dimenangkan oleh Arsenal dengan skor telak 5-1. Di sini Manchester City dibuat tidak berdaya ya saat bertandang ke kandangnya Arsenal. Padahal di pertandingan ini Manchester City lebih banyak menyerangnya, lebih banyak tembakan ke gawangnya Arsenal dibandingkan Arsenal. Di babak pertama Manchester City mengepung pertahanannya Arsenal, tetapi banyak yang kurang maksimal dimanfaatkan oleh pemain-pemain Manchester City. Gol-gol Arsenal itu dicetak di babak pertama. Arsenal berhasil mencetak gol di menit kedua, dicetak oleh Martin Odegaard yang mendapatkan umpan dari Kai Havertz. Lalu skor 1-0 hingga jeda babak pertama. Namun di babak kedua Erling Haaland di menit ke-55 berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukannya, mendapatkan umpan dari Savinho. Dan di menit ke-56 Thomas Partey mencetak gol untuk skor menjadi 2-1. Lalu di menit ke-62 Lewis Kelly mendapatkan umpan dari Declan Rice, berhasil mencetak gol untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Dan di menit ke-76 Kai Havertz mencetak gol untuk memperbesar keunggulan menjadi 4-1, mendapatkan umpan dari Gabriel Martinelli. Dan gol terakhirnya yaitu dicetak oleh Nwaneri di menit 90+3 mendapatkan umpan dari Declan Rice. Dan dari pertandingan ini kita lihat formasi-formasi dari kedua tim, yaitu Arsenal menggunakan formasi 4-3-3. Lalu Manchester City menggunakan 4-2-3-1. Dalam formasi 4-3-3 ini mulai dari kipernya Arsenal itu ada David Raya, dan backnya Saliba, Gabriel, terus di bek kirinya ada Lewis Kelly, di bek kanannya John Tim. Dan tiga di tengahnya ada Thomas Partey sebagai gelandang bertahan, dan gelandang tengah sebelah kanannya ada Martin Odegaard, gelandang tengah sebelah kirinya yaitu ada Declan Rice. Tiga strikernya yaitu striker utamanya Kai Havertz, sayap kirinya ada Lisandro Trossard, dan sayap kanannya ada Gabriel Martinelli. Lalu di kubu Manchester City untuk menggunakan formasi 4-2-3-1, yaitu 4 di belakang ada John Stones, Mikel Akanji, M. Nunes, dan bek kirinya yaitu ada Gvardiol. Lalu 2 di tengah ada Kovacic, lalu ada Bernardo Silva. 3 di tengah lagi ada Phil Foden, sayap sebelah kanan, tengahnya ada Marmos, lalu sayap kirinya ada Savinho, dan striker utamanya Erling Haaland. Di sini bisa terlihat di saat melakukan penyerangan, Mikel Arteta itu selalu melakukan serangan balik ya, yang melawan possession ball. Di sini Manchester City banyak melakukan possession ball, tetapi kurang efektif di saat di pertahanannya Arsenal. Dan Arsenal berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan, berhasil memotong umpan untuk melakukan serangan balik, dan sangat efektif serangan balik ke Arsenal ini. Di saat melakukan serangan balik, Arsenal itu langsung 6 pemainnya melakukan penyerangan dari tengah, bahkan bisa 8, menyisakan 2 pemainnya. Ini John Timber dan Lewis Kelly ini membantu penyerangan juga, jadi sangat efektif untuk melakukan serangan balik ketika Manchester City melakukan possession ball di pertahanannya Arsenal. Di saat Arsenal melakukan serangan balik, yaitu Mateo Kovacic dan Bernardo Silva telat mundur karena mereka berdua ini sebagai gelandang bertahan di formasi tersebut. Telat mundur jadi menyisakan 2 back saja, bahkan tinggal Gvardiol, Jameson, dan Akanji. 3 back juga, menyisakan 3 back itu keteteran menghadapi 6 hingga 8 pemain Arsenal yang melakukan serangan balik. Jadi di sini terlihat yang mana formasi Pep Guardiola menguasai permainan ini menggunakan formasi possession ball ini itu kurang efektif jika lawannya itu menggunakan serangan balik. Contohnya seperti Arsenal ini terbukti pada saat
Real Madrid di final juga terbukti dia Real Madrid berhasil comeback di menit-menit akhir. Ini jadi sudah banyak yang bisa membaca pergerakan-pergerakan tim yang diasuh oleh Pep Guardiola. Seperti waktu Pep Guardiola di Bayern Munchen, itu sudah banyak. Tapi Pep Guardiola tetap menggunakan taktik possession ball. Ini kalau semakin lama menguasai bola, ini akan sangat berbahaya, apalagi di kandang lawan, di pertahanan lawan. Dia menguasai, menyisakan 2 back di belakang, bahkan di setengah garis lapangan. Lalu di saat tim lawan melakukan serangan balik, itu tim lawan bisa 6 hingga 8 pemain melakukan serangan balik secara bersamaan. Ini keteteran, menyisakan 2 back di belakang. Kita lihat pertandingan yang pada saat Manchester City mengurung pertahanan Arsenal. Pemain Arsenal itu semuanya konsentrasi, tidak mengejar bola, bahkan hanya mengawal saja. Ini untuk membaca pergerakan bolanya akan dioper kemana. Saat pemain City lengah, bingung untuk mengoper bola kemana, di situ pemain Arsenal memanfaatkan kelengahan Manchester City untuk merebut bola atau memotong umpan tersebut. Karena possession ball itu butuh pemikiran yang matang untuk mengoper bola kemana. Dan di sini sering terjadi kesalahan. Ini bagusnya Gabriel Magalhaes dan William Saliba ini berhasil mengkoordinator lini belakang hingga lini tengah. Ini koordinasinya sangat solid ya. 2 pemain ini untuk pemain Arsenal ini pemain-pemain yang masih muda, 23 tahun, bisa mengkoordinir pertahanan Arsenal secara solid. Jadi Manchester City sangat bingung untuk mengoper bola kemana. Dia mengasih tahu rekan-rekannya untuk menjaga Haaland, menjaga Savinho. Walaupun Savinho sering mendapatkan bola di sisi kanan pertahanannya Arsenal, sering menusuk dari sisi kanan pertahanan Arsenal Savinho ini, tapi Gabriel bisa mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak lengah kepada Savinho. Dan di permainan ini yang mendapatkan rating tertinggi itu dari back Arsenal, back-backnya itu Thomas Partey, gelandang bertahannya bisa membantu pertahanan. Kai Havertz 8,4 untuk poinnya, penilaiannya. Lewis Kelly, seorang back sayap, ini sering menusuk ke depan membantu serangan balik Arsenal. Dia mendapatkan poin 8,2. Sekarang kita melihat ke klasemen ya. Arsenal sudah menjalani 24 pertandingan, yaitu mendapatkan 14 kemenangan, 8 hasil seri dan 2 kekalahan, yaitu dengan 50 poin. Nah, sementara Liverpool pemuncak klasemen itu baru menjalankan 23 pertandingan, berarti kurang 1 pertandingan lagi. Dari 23 pertandingan itu Liverpool berhasil 17 kemenangan, 5 seri dan 1 kekalahan. Tapi poinnya Liverpool itu lebih tinggi, selisih 6 poin daripada Arsenal. Ini kalau Liverpool blunder, 2 kali kekalahan, ini Arsenal bisa merebut posisi Liverpool, asalkan Arsenal tidak mengalami kekalahan lagi. Terus di sini Arsenal ini harus tetap fokus ya. Biasanya Arsenal ini di awal, di tengah fokus, mulai akhir-akhir musim dia sering blunder. Dalam arti sering kalah di akhir-akhir musim. Contohnya pas waktu musim lalu itu Arsenal hampir juara, tapi di akhir-akhir musim sering blunder, akhirnya disalip oleh Manchester City. Ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi kalau misalkan Arsenal pengen juara, dia tetap harus fokus di setiap pertandingan, nah jangan sampai blunder. Dan untuk Liverpool juga jangan mengulangi kesalahan Arsenal. Kalau sudah ini apalagi unggul 1 pertandingan ya, kalau nanti Liverpool menang, dia mendapatkan 59 poin dan selisihnya 9 poin. Ini sangat bagus untuk menjaga tempo permainan, tempo kompetisi ini. Liverpool bisa menggunakan pemain pelapis nanti di akhir-akhir musim untuk diistirahatkan. Ini karena Arne Slot ini sangat pintar dia merotasi pemain karena skuad Liverpool saat ini skuad utama dengan skuad pelapis kualitasnya hampir sama.
Karena Arsenal Ben White baik yang cedera, ini yang dikhawatirkan penggantinya nanti di saat apa Lewis ini cedera, back kiri posisi gap kiri, terus siapa lagi penggantinya? Ini Arteta harus memutar otak untuk mengganti pemain-pemain tersebut. Dan kalau Arsenal lengah, karena di posisi ketiga itu ada Nottingham Forest dengan 47 poin ya, dia sama sudah melakukan 24 pertandingan. Ini kuda hitamnya Liga Inggris musim ini, seperti tahunnya Leicester, Tottenham. Nottingham Forest ini berhasil masuk ke peringkat 3. Ini sangat mengejutkan, dia melawan tim-tim papan atas, bisa mengalahkan MU, lalu Newcastle. Ini sangat mengejutkan. Kalau Arsenal lengah bisa disalip oleh Nottingham Forest karena selisihnya hanya 3 poin, yaitu 47 poin. Lalu di posisi keempat ada Chelsea dengan 43 poin dan posisi kelima ada Manchester City dengan 41 poin. Dengan hasil ini Manchester City menambah hasil buruk ya, yaitu dengan 7 kekalahan di musim ini masih panjang untuk paruh musim kedua ini masih panjang, tapi Manchester City sudah mendapatkan 7 kekalahan. Kalau seperti ini terus Manchester City ya bisa-bisa dia di peringkat tengah karena formasinya Pep Guardiola itu sudah sangat terbaca oleh pelatih-pelatih lain di Liga Inggris. Possession bola Pep Guardiola itu sudah terbaca, apalagi dengan kondisi Manchester City yang seperti sekarang. Ini sangat-sangat mustahil untuk menjuarai Liga Inggris musim ini. Untuk bersaing di papan atas peringkat 3, 2, 1 ini udah sangat berat karena formasi ini sudah sangat terbaca. Oke, sekian berita dari gua tentang pembahasan Arsenal ini di musim ini sangat konsisten Arsenal. Untuk para fans-fans Arsenal, semua tetap mendoakan timnya dengan tim kebanggaannya. Ini sangat bagus ya, sangat menarik. Gua doakan Arsenal bisa juara di musim ini karena sudah lama sekali Arsenal tidak menjuarai. Terakhir zamannya masih Thierry Henry dan pelatihnya Arsene Wenger. Nah ini buat supporter Arsenal ini jangan meragukan timnya sendiri karena Arsenal ini lagi tren yang positif di musim ini, semoga tidak blunder lagi. Ya, sekian berita dari gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.